Halo, selamat datang kembali di ID Saham, di mana dalam channel ini saya membahas mengenai ilmu-ilmu dalam investasi saham. Jadi pada video kali ini, saya mau bahas yang menurut saya skill-skill apa aja yang bisa bikin kalian semakin jago dalam investasi saham. Dan skill itu sifatnya sederhana dan sangat simple, dan bisa dipelajari banget. Jadi, yuk kita langsung mulai ke skill pertama itu apa. Skill pertama yang penting adalah bisa baca laporan keuangan. Atau bukan baca lah, tapi lebih benernya mengerti laporan keuangan. Dan kalian aslinya nggak perlu kayak memiliki pengalaman kerja di perusahaan Big Four sebagai auditor, atau misalnya memiliki gelar akuntansi, atau kayak misalnya juga bekerja di Departemen Finance atau Keuangan. Karena laporan keuangan itu akhirnya sifatnya simple, dan dari ratusan halaman ketika kalian buka laporan keuangan dari IDX gitu, yang penting itu adalah di bagian awal, laporan neraca dan laporan laba rugi. Untuk simple gini deh, kalau kalian mau mengerti laporan keuangan dari neraca dan laba rugi, laporan laba rugi adalah kinerja perusahaan dalam satu tahun. Kayak akumulasi dalam satu tahun itu berapa. Contohnya, dari penjualan mereka, berapa banyak mereka hasilkan dalam setahun. Dalam setahun, berapa banyak bahan baku yang mereka beli dan yang mereka jual juga. Bisa kelihatan. Dalam satu tahun, berapa banyak mereka bayar gaji karyawan mereka. Jadi kayak kita lihat, selama setahun dari 1 Januari 2020 misalnya sampai 31 Desember 2020, berapa banyak yang mereka jual, berapa banyak yang mereka beli dari supplier, dan kemudian berapa banyak yang mereka bayar gaji karyawan atau bayar sewa. Itu adalah laporan laba rugi. Kalau misalnya neraca itu sifatnya posisi. Jadi pada tanggal 31 Desember 2020, berapa banyak saldo kas mereka per tanggal tersebut. Kalau misalnya di rekening bank mereka, saldo kas mereka ada misalnya 1 miliar gitu, ya akan ditulis saldo kas misalnya di bank BCA gitu, saldo kas mereka 1 miliar. Dan misalnya bank BRI 2 miliar, dia akan ditulis nanti totalnya dari semua rekening bank mereka berapa total saldo kasnya. Sama juga kayak utang, di utang usaha kayak misalnya per 31 Desember 2020, berapa banyak hutang mereka yang mereka belum bayar ke supplier per tanggal tersebut. Dan ini halnya sama ke semuanya, kayak misalnya piutang, kayak berapa banyak customer mereka yang mereka belum bayar atau customer mereka yang masih ngutang ke perusahaannya pada tanggal tersebut. Saya rekomen sebelum kalian mulai buka laporan keuangan dan mulai baca laporan keuangan itu apa, saya rekomen kalian ngerti dulu bisnisnya apa. Kayak misalnya ketika kalian buka laporan keuangan Indofood dan laporan keuangan BCA, itu akan benar-benar berbeda. Karena satu Indofood adalah manufaktur perusahaan, manufaktur FMCG, dan satu lagi BCA adalah bank. Kenapa saya pasang skill ini di nomor 1? Karena untuk kita bisa mengestimasi nilai perusahaan itu berapa, kayak misalnya kita lihat, kayaknya perusahaan ini nilai wajarnya adalah 10.000 per lembar. Angka tersebut akan didapat dari laporan keuangan. Bukan maksudnya akan ditulis di laporan keuangan, tapi maksudnya estimasi tersebut, kalkulasi tersebut adalah kita dapat ketika kita laporan keuangan. Kurang lebih dari laporan keuangan yang saya lihat, saya estimasi nilainya 10.000. Kemudian laporan keuangan itu juga akan membantu untuk kita bisa memilih kenapa saya pilih perusahaan X dibanding perusahaan Y dan perusahaan Z. Kayak misalnya, karena penjualannya lebih besar, atau karena misalnya hutangnya lebih kecil, dan lain-lain lah gitu. Banyak faktor. Oke, itu sedikit dari skill nomor 1 mengenai mengerti laporan keuangan. Yuk kita lanjut ke skill nomor 2. Skill yang kedua adalah harus sabar. Jadi umpamanya kita beli suatu perusahaan, misalnya perusahaan yang kita beli adalah BBRI, sahamnya kita beli BBRI lah. Dan sebelum kita beli, kita udah bikin estimasi bahwa harga wajar BBRI ada di Rp10.000 per lembarnya. Dan kita tahu kan bahwa harga pasar BBRI pada saat video ini dibuat itu berada di Rp4.000. Berarti kalau kita beli saham BBRI di Rp4.000, kita bisa untung karena kan harga wajarnya cuma 10.000, dimana untung kita bisa sampai lebih dari 100% dari modal kita. Asumsikan perhitungan kita benar di 10.000, bahwa harga BBRI akan benar menyentuh di 10.000 dari Rp4.000. Tapi yang kita perlu tahu, harga tersebut untuk mencapai di 10.000 itu kita nggak bisa tebak kapan. Bisa cepet, bisa lama, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, atau bisa cuma setahun atau kurang dari setahun bahkan. Daripada kita membuang tenaga kita untuk kita ngeliatin di RTI setiap hari, kayak misalnya kita liatin terus dan lihat progresnya udah naik atau belum, itu kan membuang waktu dan kita sama sekali tidak bisa ngelakuin apa-apa dengan hal itu. Mending kita sabar aja dan menikmati jalannya gitu loh. Kayak kita harus sabar bahwa ya akan butuh waktu gitu loh, dari 4.000 ke 10.000. Kita juga harus memiliki keyakinan di dalam analisa kita bahwa analisa kita sudah benar, dan saya yakin bahwa harga yang kita telah prediksi itu akan tercapai. Yang ketiga
adalah kita harus bisa menerima fluktuasi. Jadi harga saham atau harga suatu perusahaan di pasar saham itu tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja suatu perusahaan yang kayak tadi itu dari nilai wajar, tapi itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kayak misalnya harga komoditas, kayak misalnya harga minyak, harga batu bara kan kadang bisa naik, kadang bisa turun, itu juga akan mempengaruhi harga saham. Atau misalnya pemilu gitu. Dan juga kalau misalnya kayak ada influencer kayak waktu itu Elon Musk bilang something gitu, itu akan selalu mempengaruhi nilai suatu saham. Setiap hari IHSG itu akan naik dan akan turun. Kadang turunnya bisa turun banget, naiknya juga bisa naik banget. Kita sama sekali nggak tahu kan bisa kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat selama 5 tahun IHSG itu akan selalu naik. Jadi kita sebagai investor harus tahu bahwa perjalanan kita tidak akan selalu naik, akan naik dan turun. Kayak seperti hidup gitu kan, kadang hidup bisa susah, kadang bisa gampang, ada ups and downs-nya. Salah satu alasan kenapa harga saham naik turun, karena ya kita bisa beli dan jual saham setiap saat. Kita bisa beli pagi-pagi ini saham jam pasar baru kayak misalnya kita jam 9.30 pagi gitu, kita beli, kita mau jual after lunch juga bisa di sore hari. Kemudian semua transaksi di pasar saham itu sifatnya terbuka dan transparan. Jadi kita bisa lihat misalnya ada orang lain gitu beli saham X gitu, kita yang dibeli di sini, dia jual di sini, kayak kita bisa langsung tahu gitu loh. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang mau beli saham X di harga berapa dan berapa banyak orang yang mau jual di harga berapa, kan bener-bener every second gitu. Lain kan kalau kita ngelihat pasar lain gitu, kayak misalnya kita ngelihat pasar mobil atau pasar rumah, itu sifatnya tertutup. Kita tahu bahwa setiap hari pasti ada orang yang jual mobil, kayak pasti ada kan yang pasti setiap hari ada mobil Avanza terjual dan terbeli. Dan juga kayak rumah gitu, pasti ada rumah yang dijual setiap saat. Tapi gara-gara sifatnya tertutup, kita kan nggak tahu, kita jadi tidak terpengaruh. Dan kalau saham, kita lihat dari aplikasi RTI gitu misalnya, kita bisa lihat pergerakannya setiap saat. Kita mendapat dorongan, kayak rasanya kita selalu mendapatkan informasi baru setiap saat. Gara-gara informasi baru ini kita harus melakukan sesuatu. Jadi yang ketiga adalah kita harus mau menerima fluktuasi, karena ya memang sistem atau sebuah pasar saham dibuat seperti itu. Untuk sifat kedua dan sifat ketiga, kita harus bisa menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Terkadang perusahaan yang kita kira bagus banget, yang misalnya penjualan selalu naik, nggak ada hutang sama sekali, dan misalnya brandnya juga bagus, harganya nggak pernah naik gitu. Kayak harganya selalu stagnan gitu. Dan kadang juga ada perusahaan yang kita kira bagus, harganya malah turun terus. Kita sebagai investor harus bisa menerima keadaan seperti ini, dan kita harus mempunyai mentalitas yang sabar dan harus mau, apa yang kita bilang ya, kalau Indonesia bilang go against the crowd gitu. Kita nggak boleh mudah terpengaruh. Skill yang keempat adalah tahu keahlian kalian. Jadi di pasar saham atau di DEX itu ada 700 perusahaan yang terdaftar di sana. Dari 700 perusahaan itu dibagi menjadi 12 sektor, dan masing-masing sektor itu memiliki subsektor masing-masing. Akan sangat susah buat investor untuk mengerti semua sektor bisnisnya kayak gimana. Apalagi kita bisa mengerti semua 700 perusahaan itu bergeraknya gimana. Itu nggak akan kita bisa. Saya rekomendasi makanya kita harus invest di perusahaan yang kita benar-benar mengerti. Paling gampang sih kita invest yang kita pasti mengerti adalah consumer goods. Kenapa? Karena kita sudah memakai produknya. Kayak misalnya kita pasti pakai produk, misalnya shampoo Unilever, kan kita ada shampoo, ada sabun, dan ada produk makanan yang kita ngerti gitu loh. Siapa customer mereka, apa produk yang mereka hasilkan. Jadi dengan kita mengerti produknya, itu juga akan membantu kita untuk mengerti bisnisnya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka memiliki saham yang jumlahnya sedikit aja. Kayak saya memiliki prinsip, saya hanya memiliki saham 10 saham aja. Total portfolio saya adalah 10 saham. Kenapa? Karena semakin banyak saham yang kita miliki, semakin banyak yang kita harus monitor, dan semakin banyak yang kita harus mengerti bisnisnya. Oke, jadi saya mau recap, ada 4 skill yang menurut saya penting dalam investasi saham. Yang pertama adalah bisa atau mengerti baca laporan keuangan. Yang kedua, kita harus sabar. 3, kita harus menerima fluktuasi atau pergerakan harga saham setiap hari. Yang terakhir, kita harus mengerti keahlian kita apa. Industri apa saja kita bisa mengerti. Oke, terima kasih sudah nonton ya. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya video ini membantu,
tolong kasih like dan juga subscribe di dalam video ini. Karena like dan subscribe akan sangat membantu channel ini untuk grow. Terima kasih.